Wa qala ba'dul hukama, telah berkatalah ya, sebahagian daripada ahli hikmah, idza asbaha ar-rajulu yanbaghi an yanwiya arba'at asya. Apabila seseorang itu telah memasuki waktu paginya, maka sepatutnya lah ia berniat 4 perkara ini, ya, berniat dengan 4 perkara ini. Awwaluha, yang pertama, ada ma faradallahu alaihi, yaitu menunaikan segala apa yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan segala kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dapat beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid At-Tayyibah, yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita lanjutkan kembali kajian kita, di mana pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai babu ma qila kaifa yusbihur rajul. Bab ini membahas tentang bagaimana seseorang itu ketika memasuki waktu pagi hari. Bisanadil muttasil ila musannif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ghaziri ulumihi fid dharain amin. حدثنا محمد بن الفضل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا أبو معاوية عن ليث عن مجاهد قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا مجاهد إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. Hadis ini telah menceritakan kepada kami, kata Imam Abu Laits As-Samarkandi, yaitu Muhammad bin Fadl telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far
telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah daripada Laits an Mujahid dari Mujahid, qala, beliau berkata, qala li Abdullah bin Umar, telah berkata kepadaku Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang Allah meridai keduanya, ya Mujahidu, wahai Mujahid, idza asbahta, apabila engkau telah memasuki waktu di pagi hari, fala tuhaddits nafsaka bil masa, maka janganlah kamu membicarakan kepada dirimu tentang sore hari. Nah, jika kita telah memasuki waktu pada pagi hari, maka jangan lagi kita membicarakan sesuatu yang akan kita kerjakan, yang akan kita perbuat di waktu sore hari. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena nyawa ini bukan punya kita, ya. Tapi tak ada salahnya jika dimulai dengan kata insya Allah, ya. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau tanpa dimulai dengan kata insya Allah ini, maka kita terlalu pede namanya. Ya. Sore nanti saya mau ke sana. Ini baru masuk waktu pagi, ya. Sore nanti saya mau begini, mau begitu. Tanpa didahului dengan kata insya Allah. Orang-orang seperti ini, ya, berarti terlalu yakin dia bahwasanya nyawanya itu sampai di waktu sore hari. Ya. Maka ucapkan terlebih dahulu, insya Allah sore nanti saya begini, saya akan ke sana, seperti itu. Tidak ada masalah itu, ya. Kenapa? Karena kita lebih dianjurkan, ya, di dalam syariat ini di waktu pagi itu untuk supaya hati kita itu lebih mementingkan perkara-perkara akhirat, ya, perkara-perkara akhirat. Fala tuhaddits nafsaka bil masa. Nah, itu tadi, ya, dan jangan kamu membicarakan kepada dirimu tentang sore hari. Wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Dan apabila engkau telah memasuki waktu di waktu sore, fala tuhaddits nafsaka bis sabah, dan jangan pula kamu membicarakan kepada dirimu tentang pagi hari. Oh, besok saya mau beginilah, saya mau ke sanalah, ya, tanpa didahului dengan kata insya Allah. Nah, ya. Jadi ini insya Allah ini Bapak Ibu. Insya Allah, penggunaan kata insya Allah ini pun mesti kita fahami, ya. Nah, penggunaan kata insya Allah yang tepat itu seperti apa, ya. Jangan insya Allah aja. Nah, ini kadang kawan kita mengundang kan, pergi besok ya, ada acara di rumah saya, insya Allah. Insya Allah apa? Insya Allah pergi, insya Allah tidak pergi. Jadi tidak ada salahnya nih, walaupun ini perkara esok, ya, untuk esok hari, ya, atau untuk ke depannya. Insya Allah nanti saya pergi, insya Allah besok saya pergi, ya, itu yang betul penggunaan kata insya Allah. Jangan insya Allah satu aja, Pak. Ya. Ini kadang orang-orang kita pandai pula, ya, dia memang dah ada niatnya tidak bisa pergi, ya, dah ada niatnya itu tidak bisa pergi. Jadi daripada kawan ini tersinggung, insya Allah aja lah, ya kan? Itu penggunaan kata insya Allah yang tak tepat. Besok pagi saya pergi insya Allah, atau insya Allah besok pagi saya pergi. Itu. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa khudz min hayatika qabla mamatika, dan ambillah kesempatan dari masa hidup kita ini sebelum tibanya masa kematian. Wa min sihhatika qabla saqamik, dan ambillah kesempatan dari masa sehat kita sebelum datangnya masa sakit kita. Fa innaka la tadri, maka sesungguhnya engkau la tadri, tak tahu, masmuka gadan, apa namamu esok hari. Ini apa nih bahasa seperti ini Bapak Ibu, tengok.
bahasa ulama kita. Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak tahu. Tidak tahu apa? Masmuka ghadan, siapa namamu esok hari. Nah, entah yang masih rahim namanya atau almarhum. Nah, itu maksudnya. Cepat ibu-ibu nangkapnya. Berarti tidak ngantuk ibu-ibu. Nah, ya. Entah rahim namanya besok, entah almarhum. Iya, kalau almarhum Bapak Ibu. Almarhum itu bukan gelar sembarangan itu Bapak Ibu. Tidak seenaknya kita ngomong almarhum, almarhumah itu. Yakin kan memang betul-betul almarhum dia tuh. Hah? Memang mati dia Pak Ustaz. Almarhum itu bukan kata-kata mati Pak Ibu. Almarhum itu gelar yang disematkan kepada si mayit itu. Ya. Itu titel itu almarhum Bapak Ibu. Apa tuh? Yang dikasihi, yang disayangi. Kan isim maf'ul itu. Siapa yang mengasihi? Allah. Siapa yang menyayangi Allah? Almarhum, almarhumah. Boleh jadi dia al-mal'un. Al-mal'un ini orang yang dilaknat Allah. Tapi boleh enggak kira-kira, sudah dibahas kemarin oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi. Boleh enggak kira-kira dia nih hari-harinya seperti ini Pak Ustaz. Ya. Enggak pernah sholat, bermaksiat kepada Allah. Boleh kita sebut almarhum itu Pak Ustaz. Kata Imam Abu Laits As-Samarqandi boleh di atas niat doa. Di atas niat apa? Doa. Karena doa itu. Ya, kalau bukan diniatkan karena doa, enggak boleh kata Imam Abu Laits As-Samarqandi. Makanya ketika kita menyebut almarhum almarhumah itu niatkan sebagai doa. Kalau kita sebut almarhum almarhumah saja tanpa niat atas doa, enggak boleh, haram. Kita enggak tahu itu betul-betul almarhum apa al-mal'un. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala ba'dul hukama, telah berkatalah ya, sebahagian daripada ahli hikmah, idza asbaha ar-rajulu yanbaghi an yanwiya arba'at asya. Apabila seseorang itu telah memasuki waktu paginya, maka sepatutnya lah ia berniat 4 perkara ini, ya, berniat dengan 4 perkara ini. Awwaluha, yang pertama ada umma faradallahu alaihi, yaitu menunaikan segala apa yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu pagi hari, ini masuk waktu pagi ini Bapak Ibu. Niat kita itu untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama yang fardu, yang wajib. Itu niat yang pertama. Itu di waktu pagi itu, ya. Wattani, dan yang kedua, ijtinabu ma nahallahu anhu. Kedua, kita berniat di waktu pagi ini Bapak Ibu untuk menjauhi apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita niatkan dalam hati. Yang kedua, ya, menjauhi larangan-larangan Allah. Wattalitu, dan yang ketiga, insafu man kana bainahum wa bainahu muamalah. Yaitu bersikap adil kepada orang-orang yang di antara kita lah, ya, di dalam suatu hubungan, yang di dalam jual beli dan seterusnya, bersikap adil. Warabi'u, kemudian yang keempat, islahu ma bainahu wa baina khusamaihi. Ketika masuk di waktu pagi hari, yang keempat niatnya itu memperbaiki suatu hubungan antara dirinya dan yang lain, ya, dari perselisihan, ya, itu dari perselisihan. Khusama itu artinya perselisihan. Itu pagi hari kita niat mau berbaikan dengan saudara kita yang semalam ini kita ribut-ribut dengannya, ya, berselisih paham dengannya. Pagi hari ini niatkan mau berbaikan dengannya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Dia kitab ini lebih cenderung ke tasawuf, ya. Makanya pembahasannya ini memang ya kalau bisa ini jangan sampai tidak ada lah di waktu pagi itu, kita memang harus berniat untuk 4 ini Bapak Ibu. Insyaallah Allah perbaiki hati kita. Allah jauhkan hati kita dari najis-najis, ya, dari segala kotoran yang bermakna maknawiyah itu, ya. Baik.
Fa idza asbaha ala hadhihi niyyat, apabila seseorang itu masuk di waktu pagi harinya dengan niat-niat seperti ini, ya, maka arju, aku berharap, kata Imam Abu Laits As-Samarqandi. Ini doa, ini harapan dari seorang ulama besar, Abu Laits As-Samarqandi. Aku berharap ayyakuna minas salihin. Mudah-mudahan dia dari kalangan orang-orang yang salih, al-muflihin, yang sukses. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wakila li ba'dil hukama, dan ada yang berkata, ya, kepada sebahagian ahli hikmah, bi ayyi niyatin yakumur rajulu an firashihi, dengan niat seperti apa seseorang itu ketika bangun dari tempat tidurnya. Tadi di waktu pagi, masuk waktu pagi, ini ketika bangkit bangun dari tempat tidur kita tuh, ya. Seperti apa niat kita itu? Qala la yas'alu 'anil qiyam hatta yanzura kaifa yanamu thumma yas'alu 'anil qiyam. Maka berkatalah seorang ahli hikmah tadi, seseorang itu tidak bisa bertanya tentang bangun dari tidurnya hingga dia betul-betul bisa mengoreksi bagaimana ia tidur tadi malam itu. Ya. Kemudian barulah dia bisa bertanya tentang bangunnya seperti apa. Ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman lam ya'rif kaifa yanamu la ya'rifu kaifa yaqumu. Maka siapa saja yang tidak mengerti bagaimana ia tidur, maka ia tidak akan mengerti, ya, bagaimana ia bangun. Inilah pentingnya amalan-amalan sebelum dan sesudah tidur. Ini Bapak Ibu, ya. Tsumma qala la yanbaghi lil 'abdi an yanama ma lam yuslih arba'ata asya. Maka telah berkata Imam Abu Laits At-Tamarkandi, ya, la yanbaghi lil 'abdi, tidak patut bagi seorang hamba itu ayyanama, bahwasanya tidur ia, malam yuslih arba'ata asya, sebelum ia perbaiki 4 hal ini. Jadi tidak layak, ya, tak patut kita tidur sebelum kita perbaiki 4 hal ini. Yang pertama, alla yanama walahu ala wajhil ardi khasmun hatta ya'tiyahu fayatahallala min. Yang pertama yaitu tidak boleh ia tidur, ini adab nih Bapak Ibu. Ya, amalan lah kita katakan, amalan, adab dan amalan sebelum tidur, ya. Tidak boleh dia tidur, ya, saat ia masih memiliki lawan, ya, musuh, sengketa, ya, hingga ia mendatangi kemudian meminta maaf, atau sekurang-kurangnya Bapak Ibu memaafkan sebelum tidur. Ini kalau kita yang dizolimi, Pak, ya, kita yang disakiti. Tapi kalau kita yang menzolimi, kita yang menyakiti, mana bisa kita memaafkan, Pak? Kalau minta maaf dari jauh, Pak Ustaz, gimana caranya minta maaf pas mau tidur? Oh, saya WA aja, Pak Ustaz. Oke lah ya, boleh lah, ya. WA boleh lah, ya kan? Mau dicari orangnya jauh pula, kan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak ketemu lagi sama orangnya Bapak Ibu, maka setidak-tidaknya sebelum tidur itu meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dosa yang berhubungan dengan hakul adam, sesama manusia ini, ya memang meminta maaf Bapak Ibu. Syarat tobatnya itu meminta maaf. Jika memungkinkan. Kalau tidak, ya sebenar-benar taubat. Ya, jangan diulangi lagi, jangan dibuat kembali. Itu aja, ya. Kalau bisa didatangi, ya, meminta maaf, meminta ikhlasnya, ini mesti, Bapak Ibu. Kalau enggak sah taubat. Kecuali memang enggak memungkinkan lah, ya. Umpama membahayakan dirinya. Memang dosanya ini luar biasa pula kan, ya, dengan tetangganya ini. Dia udah menyangka nih kalau dia tahu nih pasti aku dibunuhnya nih katanya kan, enggak usah dekat. Ya. Enggak usah minta maaf, enggak usah ketemu sama dia. Taubat, sebenar taubat kepada Allah itu sudah cukup. Insyaallah Allah maafkan. Itu yang pertama, ya. Jangan tidur sebelum ia menyelesaikan persengketaannya.
berbaikan atau meminta maaf kepada musuh-musuhnya. Ya Allah, ini amalan berat mana Pak Ibu ya? Berat ini. Li'annahu rubbama ya'tihi malakul maut. Kenapa? Boleh jadi nanti ketika tidurnya itu ia didatangi oleh malakul maut, malaikat maut, fayuqaddimuhu ala rabbih la hujjata lahu indahu. Lalu dihadapkanlah ia, yaitu dirinya itu kepada Tuhannya, di mana dia tidak ada hujjah, tidak ada argumen, tidak ada sesuatu untuk pembela diri baginya di dalam perselisihan itu. Kalau udah minta maaf kan ada hujjah kita, ya ketika kita mati. Ini kita tidur dalam keadaan hati sedang sakit, ya, sedang membawa najis, ya, sedang berselisih paham. Nah, dan tidak ada usaha untuk meminta maaf, ya, atau memaafkan, nah, seperti itu. Maka ketika dia dihadapkan kepada Tuhannya, tak ada hujah baginya, ya, tak ada pembela diri baginya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini amalan yang luar biasa nih Bapak Ibu. Ya, memaafkan atau meminta maaf, ya, sebelum tidur itu. Amalan ahli surga bahkan dikatakan ya Bapak Ibu. Ya, amalan ahli surga. Jadi seorang pemuda duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah selalu tersenyum melihatnya. Rasulullah selalu tersenyum melihatnya. Maka sahabat-sahabat ini selalu memperhatikan gerak-gerik Rasulullah. Kenapa lah Rasulullah tersenyum kepada pemuda? Senyum terus Rasulullah melihatnya. Maka ketika ditanya Rasulullah, kenapa engkau selalu tersenyum melihatnya? Apa kata Rasulullah? Dia ahlul jannah, dia ahli surga. Kalau kalian mau melihat ahli surga, lihatlah, ini ahli surga. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tak tinggal diam. Sahabat ini kalau hal-hal seperti ini Bapak Ibu cemburu mereka, Bapak Ibu. Dia cemburu. Rasulullah katakan nih, pemuda ini ahli surga, dia cemburu, ya. Salah seorang yang paling cemburu di antara sahabat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengikuti pemuda yang Rasulullah katakan ahli surga. Seseorang yang Rasulullah katakan ahli surga, diikuti Bapak Ibu, ya. Ini nama sahabatnya Abdullah bin Amr bin As. Ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang Allah meridai. Diikutinya lah Bapak Ibu. Ini beliau ini tidak sembarangan pula nih Bapak Ibu. Ya. Orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah, ya. Kurang lebih 1000 riwayat hadis. Kurang lebih 1000 riwayat hadis. Itu Abdullah bin Amr bin As. Kemudian diikutinya lah seseorang yang Rasulullah katakan ahli surga tadi. Kemudian dia bertamu ke rumahnya. Bertamu bukan sekedar bertamu saja Bapak Ibu, bahkan numpang tidur. Ini Abdullah bin Amr bin As numpang tidur di rumah ahli surga. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini aku mau bertamu sekaligus numpang tidur, mau nginap sekaligus. Dikatakan dalam sebuah riwayat 3 hari 3 malam. Ini ya kalau kita bertamu ya 3 hari 3 malam ya. Di rumah famili adik-beradik sekalipun ya 3 hari 3 malam. Ya kalau lebih itu udah enggak enak ya. Nyuci piring enggak, makan aja ya kan. Nah, ya, Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku sedang ribut dengan ayahku. Kata Abdullah bin Amr bin As. Aku sedang ada permasalahan dengan ayahku. Jadi malam ini aku numpang tidur di rumahmu. Boleh silahkan. Kata ahli surga. Ahli surga kayak gitu Bapak Ibu enggak banyak tanya dia. Ya, enggak tanya pula KTP dah, enggak. KTP. Dari mana? Enggak, langsung dipersilahkan Bapak Ibu. Disiapkan makanan, disiapkan tempat tidur 3 hari 3 malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk meneliti, ya. Seperti apa sih amalan ahli surga ini? Itu Abdullah bin Amr bin As, ya. Orang yang suka meriwayatkan hadis Nabi ini Bapak Ibu, luar biasa. Keingin tahuannya itu Bapak Ibu. Ini kalau tidak ada beliau ini mana bisa diriwayatkan nih Bapak Ibu. Ini hasil penelitian beliau ini, ya.
Jadi diperhatikan 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Nggak ada apa-apa, biasa aja Bapak Ibu amalannya. Nah, lebih kurang ya kayak jamaah Masjid Thaibah ini lah amalannya. Ya. Malam apa biasa aja, di sisa ya tidur. Ya nggak ada yang istimewa. Ya, tahajud ya biasa tahajud. Ya. Abdullah bin Amr bin As pun tahajud. 3 hari 3 malam diperhatikan. Nggak ada yang khusus, nggak ada yang istimewa. Apa sih yang istimewa? Nggak ada. Setelah 3 hari 3 malam, berkata Abdullah bin Amr bin As, aku tidak melihat sesuatu yang istimewa di dalam amalan. Ya, lebih kurang kalau bahasa awak, sama amalan awaknya. Ya kan? Kok bisa pula kau ahli surga? Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu. Dia benda ini tak nampak, Bapak Ibu. Amalannya itu tak nampak, amalan ahli surga itu. Apa kata pemuda ahli surga? Seorang yang Rasulullah katakan ahli surga tadi. Memang tak ada yang istimewa pada diriku, ya, dari amalan-amalan yang khusus. Nah, ini ahli surga dia tawadu Bapak Ibu, ya. Ada dibilangnya tidak ada Bapak Ibu. Padahal kan ada. Ya kan? Cuma tidak nampak, ya kan itu. Nah, aku sebelum tidurku, aku selalu mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan, memaafkan orang-orang yang menzolimiku, orang-orang yang menyakitiku, yang mengambil hakku, ya. Dan aku buang segala dendam. Ah, ini Bapak Ibu. Aku buang segala dendam, permusuhan dari hatiku. Ah, ini sebelum tidur amalan istimewa ahli surga, Bapak Ibu. Ya. Ahli surga. Kalau dilihat ya enggak terlalu sulit Bapak Ibu ya amalannya ya. Dan enggak nampak lagi ya. Tapi ini berat Bapak Ibu bagi orang-orang yang suka menaruh dendam ya, yang hatinya kotor itu sulit itu ya. Bagi mereka itu sulit itu. Yang dimudahkan oleh Allah itu ya orang-orang yang memang ada usaha untuk tazkiyah, membersihkan hati dari segala sifat-sifat mazmumah ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya amalan yang pertama tadi ya, ketika bangun dari tempat tidur itu. Nah, karena yang selamat ketika pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala memang hati yang salim Bapak Ibu. Ya, hati yang salim. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tak ada gunanya lagi Bapak Ibu, ya. Mal, harta kekayaan, anak cucu keturunan, illa melainkan man atallaha, mereka yang datang kepada Allah biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih, yang suci dari segala kotoran-kotoran, najis, ya, yang dicela. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Tentunya kita mesti lewat apa? Lewat apa? Latihan, Bapak Ibu. Mesti latihan. Enggak latihan enggak bisa, Bapak Ibu. Mesti dilatih hati kita. Sebelum tidur tuh ya mesti dilatih untuk itu. Itu amalannya udah ada, tinggal diamalkan aja. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasani, yang kedua, ya. Hati. Jadikan amalan istiqamah sebelum tidur taubat. Ya, itu syarat-syaratnya sudah kita bahas itu ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, warabi', dan yang keempat, la yanbaghi ayyanama, ya. Tak patut seseorang itu tidur hatta yaktuba wasiyatan, sehingga dia menulis wasiat, ya. Sehingga dia menulis wasiat, ya. Li'annahu rubbama yamutu min lailatin min lailatihi min ghairi wasiyatin. Dikhawatirkan ia tidur ya kemudian meninggal tanpa meninggalkan wasiat. Ini amalan para ulama sufi ya Bapak Ibu ya. Karena mereka disiplin di dalam hal-hal seperti ini. Mau tidur catat semua tuh Bapak Ibu. Bahkan sebagian daripada ulama sufi itu sebelum tidurnya dia catat Bapak Ibu ya, berapa kalam yang sudah dia ucapkan di dalam satu hari. Berapa ucapan yang dia bisa tulis itu Bapak Ibu. Ingat dia berapa kalam, berapa perkataan yang dia ucapkan itu. Saking apa ya, enggak banyak ngomongnya Bapak Ibu. Jadi kita kalau kita catat itu kan kita enggak ingat apa yang kita omongin Bapak Ibu. Ya kan? Nah, jadi ulama-ulama sufi ya memang disiplin di dalam hal-hal seperti ini. Berwasiat, kemudian mencatat hal-hal yang diucapkannya di dalam satu hari itu. Mana kira-kira ucapan yang sia-sia, yang lago itu ya. Kemudian dia taubat, dia meminta ampun kepada Allah. Amalan para ahli sufi, Bapak Ibu ya.
Menjaga hati. Menjaga hati. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalun nasu yusbihuna ala thalathati asnaf. Dan dikatakan pada satu pendapat, ya, manusia itu memasuki waktu di pagi hari, maka mereka terdiri di atas 3 golongan. Terdiri di atas 3 golongan. Sinfun, satu golongan, fi talabil mal, ya, pagi hari dah sibuk mencari mal, ya, harta. Ini golongan yang pertama. Jadi di waktu pagi ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, sibuk mencari harta. Pagi dah pergi ke pasar, belum sholat subuh dah ke pasar. Ngapain? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang pagi-pagi hari dia sudah ke pasar itu membawa bendera syaitan, Bapak Ibu. Ya. Yang pagi-paginya ke masjid, itu yang membawa bendera iman, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, golongan yang pertama fi talabil mal, ya, yang sibuk mencari harta. Wasinfun, dan satu golongan lagi fi talabil itsm, yang berbuat dosa, pagi hari dah berbuat dosa. Ya Allah. Yang golongan yang mana kita nih Bapak Ibu ya? Yang ketiga, wasinfun, golongan yang ketiga fi talabit tariq, ya, fi talabit tariq. Yang ketiga golongan yang mencari jalan, yaitu mencari jalan kebaikan, ya, mencari jalan kebaikan. Maka ya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga nih Bapak Ibu ya. Ini akan dijelaskan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, fa amma man asbaha fi talabil mal, sesiapa yang di waktu paginya sudah sibuk mencari harta, fa innahu la ya'kulu fawqa ma razaqahullahu ta'ala wa in kathural mal, ya, maka sesungguhnya ia tidak akan memakan, ya, lebih daripada sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadanya meskipun banyak hartanya. Ya Bapak Ibu. Apa artinya? Tidak berkah, ya, tidak berkah. Harta yang didapatkan itu tidak berkah walaupun banyak. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua dijelaskan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, wa man asbaha fi talabil ismi, sesiapa yang di pagi harinya sudah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahiqahul hawanu, maka kehinaan akan datang merapat kepadanya. Kehinaan akan datang merapat erat kepadanya. Ini Bapak Ibu ya. Orang yang pagi hari sibuk buat dosa, kehinaan akan mendatanginya. Wa man asbaha fi talabit tariq, sesiapa yang berpagi dengan mencari jalan-jalan kebaikan. Ini kita nih insyaallah nih Bapak Ibu ya. Kita masuk ke sinfun yang ketiga ini. Ya, dari rumah ke masjid, salat berjamaah yang di waktu subuh, kemudian duduk di majelis ilmu, insyaallah orang-orang yang mencari jalan-jalan kebaikan, ya. Atahullahu ta'ala rizqa wat tariq, maka Allah akan berikan 2 kepadanya, ya. Yang pertama, rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu penyebab dimudahkannya rezeki Bapak Ibu, menuntut ilmu ini, ya. Allah mudahkan rezekinya dari segala arah, ya. Kemudian Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan untuknya. Allah mudahkanlah, ya. Apapun permasalahan di dalam kehidupan kita, Allah mudahkan, Allah berikan solusi. Ini orang yang pagi-pagi sibuk, ya, mencari jalan-jalan kebaikan. Ini salah satu daripada jalan-jalan kebaikan, ya, Bapak Ibu. Duduk di majelis ilmu. Wa qala ba'dul hukama, berkata lagi sebahagian daripada para ahli hikmah, man asbaha lazimahu amrani, al-amn wal khauf. Siapa saja yang memasuki waktu di pagi hari, maka mestilah baginya melazimkan 2 perkara. Yang pertama rasa aman, dan yang kedua rasa takut, ya. Seperti apa rasa aman? Ya, ketika kita bangun tidur itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu fahuwa ayyakuna aminan bima takaffalallahu lahu min amri rizki. Maka ia harus menjadi orang yang merasa tenang, aman dengan sesuatu yang Allah telah menanggung untuknya, yang Allah dah jamin. Kita mesti tenang, merasa aman kepada sesuatu yang telah Allah jamin. Tentu kita tak lepas daripada yang namanya ikhtiar, itu tadi ya, usaha. Tapi tidak perlu terlalu risau kita, Bapak Ibu, ya. Tidak perlu terlalu risau kita, ya, dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah.
Nah, seperti ya urusan rizki apa segala macam, sesuatu yang sudah dijamin. Usaha saja, ya usaha saja sebaik mungkin ya. Maka Allah akan berikan yang terbaik. Yang kita miliki, yang Allah berikan itulah yang terbaik untuk kita. Wa ammal khaufu, dan adapun rasa khauf, ini ketika bangun tidur juga nih ya mesti ada di waktu pagi hari itu ya, mesti ada ini ya, rasa apa? Khauf. Yang kedua khauf, rasa takut. Takut apa? Ya, seseorang mesti menjadi orang yang memiliki rasa khauf di dalam hatinya terhadap sesuatu yang Allah telah perintahkan kepadanya ya, hingga ia dapat menjalankan perintah itu dengan sempurna. Hatta yutimmahu. Bapak Ibu yang dimuliakan, rasa takut itu ya, rasa takut perintah-perintah Allah ini ya, takut tak terjalankan dengan sempurna, maka berusaha menyempurnakannya ya sesempurna mungkin. Kemudian fa idza fa'ala hadaini akramahullah bisyai'in ya. Maka apabila dia melakukan dua hal ini ya, ketika dia masuk di waktu pagi itu akramahullahu bisyai'aini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan dua perkara. Yang pertama ahaduhuma al-qanaatu, Allah akan berikan sifat qanaah. Oh, jadi rahasia qanaah ini salah satunya Bapak Ibu ya, supaya masuk dia ke dalam hati kita ini, itu yang dua tadi Bapak Ibu. Kita mesti merasa aman, ya jangan terlalu risau, gelisah dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah takdirkan untuk kita. Tapi bagaimanapun ya di atas jalan ikhtiar, usaha tetap ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ada rasa khauf, rasa takut, takut tak sempurna ya perintah-perintah Allah ya ke atas kita. Ada rasa takut itu, maka sempurnakanlah itu sesempurna mungkin. Maka Allah berikan dua. Yang pertama qanaah. Itu rahasia qanaah tuh Bapak Ibu. Jalannya untuk mendapatkan qanaah itu. Kalau enggak ya mana bisa qanaah Bapak Ibu. Ya, baik. Yang kedua Allah berikan apa? Halawatu ta'atih, kemanisan di dalam ibadah. Kemanisan di dalam ibadah. Nah, ini. Kemanisan di dalam ibadah ini memang lezat ibadah itu rasanya Bapak Ibu. Ya, baik ketika dia bersendirian ataupun ketika dia beramai-ramai. Nah, ini kemanisan ibadah Bapak Ibu. Kalau kita manis beribadah, lezat rasanya beribadah ketika beramai, tapi ketika bersendirian malas, itu bukan halawatul ibadah itu. Bukan halawatul ta'ah itu. Itu tipu daya iblis itu. Yang halawatul ta'ah, kemanisan, kelezatan di dalam ibadah itu ketika bersendirian, ketika beramai. Tidak ada bedanya sama dia, sama aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya warawa Sufyan Ats-Tsauri, telah diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri an abihi, dari ayahnya, an Sa'id bin Masruq, dari Sa'id bin Masruq rahimahumullah, yang Allah meridai sekalian mereka. Qala kana Rabi', beliau berkata adalah Rabi' itu bin Khaisam. Rabi' bin Khaisam itu idza qila lahu kaifa asbahta. Adalah Syekh Ar-Rabi' bin Khaisam. Apabila ditanya kepada beliau, kaifa asbahta, bagaimana Anda memasuki waktu pagi hari? Qala asbahna. Beliau menjawab, kami ketika memasuki waktu di pagi hari du'afa mudnibin na'kulu arzaqana wa nantadhiru ajalana. Ya. Kami berpagi-pagi ya sebagai orang yang lemah, lagi orang-orang yang berdosa, maksudnya itu merasa diri ini tak ada daya, tak ada upaya, melainkan daya upaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kami merasa adalah sebagai orang-orang yang berdosa ya, berlumuran dosa. Kami memakan rizki kami dan kami menantikan ajal kami. Wah, ini ya bahasa tasawuf Bapak Ibu ya. Ingat itu ya. Kadang kita nih kalau hati belum siap menerima nih, itu macam-macam sangka kita tuh Bapak Ibu. Ya. Apa? Ya, pagi-pagi dah merasa berdosa. Enggak semangat lah hidup model itu. Bukan ke sana arahnya Bapak Ibu. Ya. Arahnya bukan ke sana, ya. Maka ketika kita berpagi-pagi memasuki waktu pagi ini, sebaiknya kita ya merasa kita nih hamba Allah yang dhaif, ya. Jangan segala-galanya kita nih bangun pagi lah. Nih saya ya
mau pergi kerja nih, cari duit, ya. Seolah-olah ya kita inilah yang punya badannya ya. Zahir batin kita yang punya itu tidak boleh itu ya. Pagi itu kita mesti merasa diri kita itu lemah. Tak ada kekuatan daya upaya kecuali pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu dan ketika masuki waktu pagi itu kita mesti merasa apa? Merasa kita ini orang berdosa. Ya, jangan lupa diri sehingga kita mensucikan diri kita, ya berbangga dengan diri kita. Itu tidak boleh. Kemudian apa? Ya makan aja rezeki yang ada. Naqulu arzaqana, kami makan rezeki kami yang ada aja. Wa nantaziru ajalana, dan kami menunggu ajal-ajal kami. Itu kata siapa? Syekh Rabi' bin Khaisam. Itu tentu mesti dipahami dengan sudut pandang yang berbeda ya. Kalau pencalian awak itu ke dunianya Bapak Ibu, ayo ndak nampak ini Bapak Ibu. Yang dibilang Syekh Khaisam, Syekh Rabi' bin Khaisam ndak nampak sama kita, kabur kita ya, tak nampak sama mata kita. Ya, baik. Kemudian Wa'an Malik bin Dinar. Ini daripada Malik bin Dinar, ya, Imam Malik bin Dinar. Qila lahu, ada yang bertanya kepadanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana ketika engkau memasuki waktu pagi hari? Ya. Qala kaifa yusbihu man kana munqalabuhu min darin ila darin. Kemudian Imam Malik bin Dinar berkata, bagaimana bisa ya memasuki pagi hari orang yang keadaannya itu berpindah-pindah dirinya dari satu negeri ke negeri yang lain. Orang yang di pagi hari, maksudnya begini Bapak Ibu, orang yang di pagi hari yang sibuk dengan hal-hal keduniaannya Bapak Ibu. Ya, ya, bagaimana dia bisa berpagi-pagi ya dalam keadaan hatinya itu sibuk atau disibukkan dengan keduniaan. Tak layak itu. Itu maksudnya kata Imam Malik bin Dinar. Wala yadri ilal jannah yasiru am ilan nar. Apakah ya belum tentu ya seperti walayadri, dan dia tak tahu ya belum tentu apakah tujuannya itu ke surga apa neraka. Maka pagi ini tentukan betul tujuan kita ya. Jangan seperti orang yang tiba-tiba di pagi hari itu sibuk dengan keduniaan dan tak tahu apakah ke surga apa neraka nih jalan kita nih ya. Mau pergi kemana nih pagi ini Bapak Ibu? Ini mau pergi ke surga semua pagi ini insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Apa itu? Yakni ketika di pagi hari seseorang itu mesti merasa apa? Bahwa akhirat adalah tujuan dan maksud hidupnya. Itu di pagi hari. Itu simpelnya seperti itu ya pembahasannya. Seseorang di pagi hari itu mesti merasa di dalam hatinya betapa penting akhirat. Akhirat menjadi tujuan dan maksud di dalam kehidupannya. Adapun dunia yang keperluan, hajat. Dunia itu keperluan, hajat. Ya, bukan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kita akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa dzukira an Ibrahim bin Adham, juga disebutkan dari Syekh Ibrahim bin Adham. Qala man asbaha lazimahu syukra arba'ati asya. Siapa saja yang memasuki waktu di pagi hari maka mesti baginya bersyukur dengan mengucapkan 4 perkara dari ucapan syukur. Ini Bapak Ibu ya. Amalan juga nih banyak amalan di waktu pagi ini rupanya Bapak Ibu ya. Kalau kita ambillah salah satu daripada sekian banyak amalan-amalan yang disampaikan tadi itu Bapak Ibu ya, sebelum tidur, ketika bangun tidur, itu tadi ya. Maka dikatakan di sini ya, diceritakan daripada Syekh Ibrahim bin Adham, siapa saja yang memasuki waktu pagi hari maka mestilah baginya bersyukur dengan mengucapkan 4 perkara. 4 ucapan syukur ini. Yang pertama, ayyaskura, bahwasanya hendaklah dia bersyukur, fayaqulu, dia berkata alhamdulillahilladzi nawwara qalbi. Ini berupa doa nih Bapak Ibu. Kalau dah Allahumma, ucapan syukur berupa doa ya, dibaca ketika memasuki waktu pagi. Alhamdulillahilladzi. Bisa dibaca Bapak Ibu. Kita amalkan langsung Bapak Ibu. Jadi tidak mengaji, melihat, mendengar aja nih Bapak Ibu. Coba kita baca. Banyak kali ini dah disebutkan, masa tidak ada yang kita amalkan Bapak Ibu? Saya takut lepas dari sini aja Bapak Ibu, keluar dari pintu masjid hilang semua. Nah, maka saya mau ajak Bapak Ibu baca sama-sama ya. Ya, coba Bapak Ibu ya. Alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin walam yaj'alni dhallan. Itu doa yang pertama. Saya bacakan artinya. Segala puji bagi Allah, milik Allah,
alladzi nawwara qalbi. Ini kita baca untuk sendiri. Kalau baca jadi imam nih salat subuh boleh ya. Bacaannya seperti ini, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril huda. Seperti itu ya. Ini lafaz mufrad. Baik. Segala puji bagi Allah yang telah menerangi hati aku, yang telah menerangi hatiku dengan cahaya huda, dengan cahaya petunjuk, ya. Dan telah menjadikanku termasuk orang-orang yang beriman dan tidak menjadikanku sebagai orang-orang yang sesat. Ini patut kita baca nih Bapak Ibu, karena hari ini waktu ini, di pagi ini kita duduk di jalan-jalan kebaikan. Allah beri petunjuk-petunjuk kebaikan tuh Bapak Ibu. Ya, kita bacalah doa. Syukur kita kepada Allah. Ini dia Bapak Ibu. Ya, sekali lagi alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhallan. Ya. Yang kedua, wasani ayyakul alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin. Coba kita baca Bapak Ibu. Ini yang kedua, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan rasa syukur yang kedua, ya. Yaitu apa? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa Bapak Ibu. Kenapa mesti bersyukur kita? Istimewa. Umat Nabi Muhammad istimewa. La tadkhulul jannah, ya. Tidak ada yang boleh masuk surga itu Bapak Ibu dari umat-umat terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlebih dahulu memasuki surga. Istimewa Bapak Ibu. Tidak umat Nabi Adam ya dan umat daripada nabi-nabi terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad terlebih dahulu memasuki surga. Baru umat-umat yang terdahulu dibolehkan masuk surga. Ini istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaannya Bapak Ibu. Nanti lain kali di waktu yang lain kita membahas tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibahas oleh para ulama. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ayyakula hendaklah dia mengucapkan ya alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Ini Bapak Ibu. Ini biar hilang rasa gelisah risau tak menentu tentang rizki di waktu pagi Bapak Ibu. Boleh diamalkan. Ya, jangan risau masalah rizki. Kita disuruh usaha, ya, sekedar ikhtiar. Tapi jangan terlalu risaukan rizki. Karena rizki sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dibaca yang ketiga, ayyakula alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Mau pergi kerja Bapak Ibu waktu pagi baca doa nih. Apa artinya tuh Pak Ustaz? Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rizkiku di tangan yang lain. Mantap enggak kira Pak? Terbaiki akidah kita ketika kita berangkat kerja tuh. Berarti bukan hebat kita, bukan ilmu kita, bukan bisnis kita yang mantap itu tidak. Ya, Allah tak akan menjadikan rizki kita di tangan yang lain dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, jangan terlalu risau, ya jangan terlalu gelisah dengan hal perihal rizki. Baik. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayyakulah hendaklah dia mengucapkan alhamdulillahilladzi satara ala uyubi. Kita baca sama-sama alhamdulillahilladzi satara ala uyubi. Baik. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi ke atasku akan segala aib-aibku. Ini kita punya aib semua, Pak. Entahkah dia ustadz ke, ya entah dia jamaah, nah, ya tak kira lah mau ustadz mau jamaah ya. Nah, alim, awam, ini ada aib. Kita punya aib, ada keburukan masing-masing. Maka Allah dengan kasih sayangnya sudah menutupi aib-aib itu. Maka tidak boleh kita ceritakan aib kita kepada yang lain. Ya, kecuali di atas jalan apa? Meminta hukum, fatwa dan segala macamnya baru boleh. Ya, kalau tidak boleh cerita. Bahkan kepada orang terdekat sekalipun, aib yang sudah ditutupi oleh Allah tidak usah cerita. Ya, apalagi aib-aib yang memang tak layak untuk diceritakan. Aib yang keji, seperti mana tahu masa lalu seperti
perzinahan, ya segala macamnya, ya. Ketika kita Allah karuniakan seorang istri, boleh saya ceritakan, saya mau jujur sama istri saya, Pak Ustaz, enggak usah lagi, ya. Kau terlampau jujur namanya itu, enggak usah diceritakan, biarin aja lah. Kalau perlu ditanya sama istri kita, abang dulu asik-asik pacaran juga, bang. Udah, abang orang soleh dulu, rajin sholat ke masjid, di pengajian, duduk di majelis ilmu. Bohong enggak tuh Pak Ustaz? Enggak apa-apa bohong. Tidak apa-apa, untuk kebaikan, Pak. Jangan cekcok di dalam rumah tangga. Kalau Bapak jujur, Pak sebutkan, banyak mantan abang deh. Tidak bisa dihitung pakai jari. Ibu ya, abang memang playboy. Ini terlalu jujur. Hancur rumah tangga. Disebutnya masa lalunya pernah begini, begitu. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Cukup sampaikan kepada Allah di dalam munajat. Di dalam sholat tahajud. Di dalam doa. Minta ampun kepada Allah. Sudah cukup. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Nabi Ibrahim ketika ingin membawa Ismail, kita kaitkan sedikit dengan masalahnya. Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, "Wahai Hajar, Hajar, albisi, pakaikan dia pakaian ahsanas siyab, pakaian yang paling indah. Ya. Minyaki dia, sisir rambutnya. Ya, pakaikan wewangiannya. Kenapa? Aku mau pergi ila diyafah. Mau pergi bertamu." Bohong nggak Bapak Ibu? Kalau dibilang aku mau sembelih, kan tidak mungkin ya kan. Tapi mau pergi bertamu ini, pakaikan pakaian yang baik. Jadi Bapak Ibu, para ulama menjelaskan kebohongan untuk menjaga kerukunan, keharmonisan di dalam rumah tangga itu boleh, tidak masalah. Ya, tapi jangan sering-sering ya Bapak Ibu ya. Jangan sering-sering. Bohong ini dosa kecil Bapak Ibu, bukan dosa besar. Dia termasuk daripada dosa-dosa kecil. Bohong ini. Tapi kalau keseringan jadi dosa besar juga. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya. Nah, itu Bapak Ibu, ada satu lagi doa khusus untuk supaya Allah senantiasa menutupi aib kita serapat-rapatnya. Jangan Allah bongkar, takut kita Bapak Ibu. Tatkala Allah buka aib kita nih Bapak Ibu, enggak sanggup kita memandang wajah orang. Ya. Ini kalau Allah bukakan aib saya di depan Bapak Ibu nih semua, enggak sanggup saya duduk di kursi ini Bapak Ibu. Malu saya. Ya, malu saya. Tak terpandang sama saya wajah Bapak Ibu. Ya, tapi Allah tutupi semua itu. Itu kasih sayang Allah, ya, kasih sayang Allah kepada kita. Ada doa khusus lagi Bapak Ibu. Allahumma astur uyubana ya Rahman. Allahumma ustur uyubana ya Rahman. Wa kaffir anna sayyiatina ya Rahim. Wa tub alaina ya Arhamar Rahimin. Ini doa dibaca Bapak Ibu kapan saja setelah sholat 5 waktu dibaca agar Allah menutup rapat senantiasa akan aib-aib keburukan kita. Jangan sampai Allah buka aib itu di hadapan istri kita, anak kita, ya, di hadapan orang tua kita, teman-teman dekat, tetangga kita. Takut malu kita Bapak Ibu. Ya, nah itu. Allahumma astur uyubana artinya Allah tutupilah uyubana aib-aib kami. Ya Rahman, wahai yang Maha Pengasih. Wa kaffir anna sayyiatina, dan ampunilah ya Allah daripada kami ini sayyiatina, dosa-dosa kesalahan maksiat kami. Ya Rahim, yang Maha Penyayang. Wa tub alaina, dan terima taubat kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma astur uyubana ya Rahman wa kaffir anna sayyiatina ya Rahim wa tub alaina ya Arhamar Rahimin. Itu 4 ucapan ya yang kita baca ketika kita memasuki waktu pagi hari. Yang 4 terakhir ini nampaknya sepatutnya memang mesti kita istiqamahkan nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah bimbing kita Bapak Ibu ya. 4 yang terakhir ini ya, ucapan ketika kita memasuki di waktu pagi hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dapat kita ambil iktibar dan pelajaran ya pada pertemuan kali ini, dan kita sampaikan kepada yang lain. Ini yang berharga itu ini Bapak Ibu, sampaikan kepada yang lain. Ya, menjadi jariah dan terus mengalir pahala kebaikan itu kepada kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.